Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Maria Dona Eka, kelas C, semester 2, Prodi Sosiologi, dengan NIM 2103030075. Di sini saya akan membuat video tentang kekuatan manusia dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi sebagai tugas mingguan pertama saya. Beberapa tahun terakhir telah membawa kemajuan yang mengejutkan di bidang kecerdasan buatan dan analisis Marxis harus mengikuti, sementara mesin selalu menjadi pusat analisis Marxis. Al-modern adalah jenis mesin baru yang tidak dapat mengantisipasi oleh Marx. Inhuman Power mengeksplorasi hubungan antara teori Marxis dan Al melalui 3 pendekatan masing-masing menggunakan lensa konsep teoritis Marxis yang berbeda. Sementara gagasan Al yang tersebut luas cenderung dirayakan, sebanyak yang dipertanyakan analisis yang lebih dalam tentang jangkauan dan potensinya menghasilkan gambaran yang lebih kompleks dan mengganggu daripada yang telah diidentifikasi. Inhuman Power berpendapat bahwa pada lintasannya saat ini, Al kemungkinan akan membuat umat manusia menjadi usang dan bahwa satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah revolusi komunis. Dalam bahasa Microsoft, segala hal dari pengolah kata sederhana hingga komputer kuantum, kepala ilmuwan di Biadu dan mantan kepala Google Brain menyatakan sebagai listrik baru dan berargumen sama seperti listrik mengubah hampir segala 100 tahun yang lalu, gagasan sebagai utilitas dasar yang mengarah ke revolusi industri baru. Gagasan ini tersirat dalam proklamasi revolusi industri keempat yang dikeluarkan oleh lembaga kapitalis seperti Forum Ekonomi Dunia yang memprediksi bahwa dalam waktu dekat kita akan memiliki utilitas umum dari kecerdasan digital kelas industri yang murah, andal, yang berjalan di belakang segalanya. Seperti semua utilitas dalam rencana bisnis mereka, menyatakan bahwa dengan platform mereka, kecerdasan menjadi utilitas prediksi seperti yang dilakukan dan yang Kelly menunjukkan bahwa dapat menjadi kondisi umum produksi, yaitu teknologi, institusi, dan praktik yang membentuk lingkungan untuk produksi kapitalis di tempat dan waktu tertentu. Marx berbicara tentang infrastruktur yang mencakup sarana komunikasi dan transportasi sebagai komponen penting. Itu akan diterapkan tidak hanya sebagai bentuk otomatisasi tempat kerja yang intensif, tetapi juga sebagai dasar untuk reorganisasi infrastruktur ekonomi kapitalis yang mendalam dan eksistensi. Setara dengan sarana komunikasi dan transportasi, Marx tetapi bersikeras bahwa itu tidak digabungkan dengan gagasan pasca operaisme dari kapitalisme kognitif. Dalam kesimpulan, untuk membuat argumen ini, pertama-tama diperlukan tinjauan sejarah adopsi oleh kapitalisme, survei terhadap beberapa aplikasi komersial yang ada dan yang diantisipasi berdasarkan pendekatan dan analisis industri kontemporer, sementara basis akumulasi dalam industri ini adalah komoditas tekno-ilmiah yang sangat maju. Ia seperti sama perusahaan kapitalis diatur oleh paksaan untuk menghasilkan nilai lebih, yaitu mencari keuntungan, bersaing, menarik investasi, menguasai pasar, dan menggagalkan saingan melalui terbentuknya oligopoli dan monopoli. Mengotomatisasikan pabrik. Pada musim panas 2018, perusahaan televisi kabel HBO menjalankan musim kedua dari TV fiksi ilmiahnya yang hit Westworld. Kekerasan pengunjung taman hiburan era perbatasan memberontak mengeluarkan balas dendam darah dan api
ambil memilih dilema eksistensi kesadaran dari mesin di tengah-tengah Batersmesas dan raksasa yang menakjubkan kaktus dari AS Barat Daya saat drama ini dibuka di layar perselisihan yang lebih biasa sedangkan berlangsung di pusat hiburan gurun kehidupan nyata kapitalisme AS pada tanggal 1 Juni. Kontrak yang dinegosiasikan oleh Serikat Kuliner dan Bartender yang mewakili sekitar 38.000 bartender, server koktail, pelayan, juru masak, dan staf lain yang bekerja di Las Vegas untuk perusahaan perhotelan besar termasuk MGM dan Caesar berakhir ketika pekerjaan manufaktur AS berkurang. Karena otomatisasi dan offshoring, ukuran diindustrialisasikan yang banyak dikutip adalah bahwa ada lebih banyak orang yang bekerja di kasino, pekerjaan sektor jasa klasik daripada di pabrik mobil. Sekitar automata datang untuk para pekerja kasino. Perwakilan serikat pekerja berbicara tentang tawar-menawar untuk menyelesaikan pemisahan atau pelatihan ulang perawatan robot. Beberapa pekerja lebih percaya diri, semacam cepat atau lambat itu akan terjadi, tetapi robot belum bisa mengalahkan kita. Seorang pelayan bar dengan tegas menyatakan, mesin sempurna tenaga kerja tidak manusiawi. Mesin sempurna tenaga kerja tidak manusiawi sempit adalah kasus khusus mesin kapitalis yang menantang pemikiran Marxis dari berbagai arah. Ini bagaimana teralih kecerdasan umum buatan atau dengan kapasitas untuk penalaran dengan pengetahuan umum dan melakukan berbagai tugas dalam dominan yang beragam dan asing. Sekian dari video saya, terima kasih. Analisis kapitalisme adalah ACC Fusion kritis paling komprehensif dari komodifikasi dan teknologi yang mendorong AL ke depan. Marx dalam terang AL karena AL mempersoalkan pengecualian manusia, alisme, agensi, dan tenaga kerja dengan cara yang sangat menantang asumsi Marxis dan karenanya memerlukan pemeriksaan yang cermat oleh mereka yang berbagi aspirasi Marx untuk revolusi melawan dan melampaui kapital. Argumentasi ini menjalin 3 polemik kritik. Yang pertama adalah kritik terhadap AL sebagai instrumen modal. Dengan semua ini memerlukan baik dalam hal eksploitasi dan pengusiran dari pekerjaan upahan, tenaga kerja manusia, dan konsentrasi kekayaan dan kekuatan sosial di tangan pemilik korporat teknologi. Penggambaran AL sebagai hasil dari proses penelitian ilmiah yang tidak memihak adalah naif. Kecerdasan mesin adalah produk bukan hanya dari logika teknologi, tetapi secara bersamaan dari logika sosial, logika untuk menghasilkan nilai lebih. Kapitalisme adalah perpaduan dari logika teknologi dan sosial ini, dan AL adalah manifestasi terbaru dari penggabungan chimersikal dari komputasi dengan komodifikasi, diawali dengan eksperimen digital kompleks industri militer Amerika Serikat. AL muncul dari berkembang dalam tatanan sosial ekonomi yang memberi penghargaan kepada mereka yang memiliki sarana untuk mengotomatisasi tenaga kerja manusia, mempercepat penjualan, mengelaborasi spekulasi keuangan, dan mengintensifikasi kontrol polisi militer atas populasi potensial yang bergolak. Apakah AL dapat digunakan atau tidak? Untuk penggunaan yang berbeda, dikonfigurasi ulang untuk berkontribusi atau menciptakan tatanan sosial yang berbeda adalah pertanyaan yang akan kita bahas nanti. Apa yang jelas adalah bahwa polemik perusahaan digital besar menganggap AL sebagai teknologi mereka, dan dengan alasan yang baik karena merekalah yang memiliki hak kekayaan intelektual, anggaran, penelitian yang besar, waktu kerja ilmuwan AL, dan data-data pusat yang menyimpannya, jaringan telekomunikasi, dan ikatan dengan aparatur negara yang memungkinkan
yang merupakan prasyarat bagi terciptanya Al. Merekalah dan kader manajerial tingkat tinggi mereka yang berada dalam posisi untuk menanamkan tujuan dan prioritas mereka dalam perangkat lunak dan perangkat keras, membakar nilai-nilai mereka dalam praktik satu-satunya arahan utama untuk memperluas nilai lebih ke desainnya. Tampaknya ada keragaman pendapat yang mengejutkan tentang Al di antara para pemimpin perusahaan, mulai dari pelukan gembira hingga apokaliptik. Apa yang dibagikan bagaimanapun adalah kesepakatan diam-diam bahwa merekalah yang mendikte arah Al untuk menemukan dalam rapat tingkat tinggi dan percakapan istimewa dengan pemerintah bagaimana itu harus diadopsi dan dengan apa keseimbangan antara persaingan usaha bebas gladiator, liar dan peraturan etika, peringatan dan jaring pengaman kebijakan untuk mencegah keributan. Sekian dari video saya, terima kasih.